Assalamualaikum, apa kabar Solih-Soliha? Sudah siap belajar semuanya? Pada pelajaran matematika kali ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Sudah siap semuanya? Apakah kalian masih mengingat materi minggu kemarin? Semoga masih ingat ya, dan semoga sudah paham. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 3 poin pembelajaran mengenai pembagian pecahan, perkalian 3 pecahan berturut-turut, dan juga pembagian 3 pecahan berturut-turut. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pembagian pecahan, dan baiknya kalian sudah paham mengenai materi di minggu yang kemarin. Yang pertama mengenai bilangan bulat dibagi dengan pecahan biasa. Contohnya, jika ada bentuk pembagian 8 dibagi 2/3. Berapakah hasilnya dan bagaimana caranya? 8 dikali. Di sini terdapat perubahan tanda hitung dari bagi menjadi kali. Lalu, di sini juga terdapat perubahan posisi antara pembilang dan penyebut. 3 menjadi pembilang, 2 menjadi penyebut. Maka, cara pengerjaannya yaitu angka bilangan bulat atau angka pembaginya ditulis kembali, lalu tanda hitungnya dibagi menjadi dikali dengan syarat angka yang di belakangnya ini berubah, pembilang dan penyebut mereka bertukar tempat. Lalu dari sini bentuknya menjadi bentuk perkalian bilangan bulat dikali dengan pecahan biasa, dan ini akan mempermudah kita dalam pengerjaannya. Bagaimana caranya? 8 dikali dengan 3 dibagi 2. 8 dikali 3? Ya, 24 dibagi 2. Maka hasilnya 12. Lalu, bentuk yang kedua mengenai pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa. Jika ada contoh 2/3 dibagi 1/4, bagaimana proses pengerjaan antara pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa? Caranya, angka yang di depan ini kita tulis kembali, tidak ada perubahan. Lalu, tanda hitungnya dari bagi menjadi kali dengan syarat angka yang di belakangnya ini, pecahan biasa yang di belakang ini bertukar tempat antara pembilang dan penyebut. Lihat, 1/4 berubah menjadi 4/1. Jika sudah seperti ini menjadi bentuk perkalian pecahan biasa dikali dengan pecahan biasa. Berapa hasilnya? 2 dikali 4 dibagi 3 dikali 1. Sama dengan 2 dikali 4, 8, 3 dikali 1, 3. Hasilnya 8/3. Bentuk yang selanjutnya, pecahan campuran dibagi dengan pecahan biasa. Bagaimana bentuknya? Jika 6 2/3 dibagi 3/4, berapa hasilnya? Bagian depan pecahan campuran 6 2/3 kita tulis, tidak ada perubahan, hanya bentuknya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? 6 dikali 3 hasilnya ditambah dengan 2, kemudian dibagi 3. Terdapat tanda hitung yang berubah, dibagi menjadi dikali dengan syarat angka yang di belakang ini, angka pecahan ini juga mengalami perubahan. Pembilang dan penyebut mereka bertukar tempat. 3/4 menjadi 4/3. Kita hitung hasilnya.
6 dikali 3 18 ditambah 2 20 per 3 dikali 4 per 3. Jika bentuknya sudah seperti ini akan mempermudah kita, yaitu perkalian pecahan biasa dikali dengan pecahan biasa. Berapa hasilnya? Ya, 20 dikali 4 dibagi 3 dikali 3. 20 dikali 4, 80 dibagi 3 dikali 3, 9. Hasilnya 80 per 9. Bentuk yang keempat, pecahan biasa dibagi dengan pecahan campuran. Jika ada contoh 3 per 5 dibagi 4, 2 per 3. Pada kedua bentuk ini terdapat kemiripan, hanya yang poin C, pecahan campuran, terdapat di depan. Yang poin D, pecahan campuran, terdapat di belakang. Bagaimana pengerjaannya? Apakah sama? Caranya, angka yang di depan selalu kita tulis dan tidak ada perubahan. Kemudian, tanda hitungnya dari bagi kita ubah menjadi kali dengan syarat ini sudah berubah. Bagaimana caranya? Menjadi kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Dikarenakan tanda hitungnya sudah berubah dari bagi menjadi kali, maka posisinya pun ini sudah bertukar tempat. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Yaitu 3 dibagi 4 dikali 3 ditambah 2. Berapa hasilnya? 3 per 5 dikali, ya, 3 dibagi 4 dikali 3, 12 ditambah 2, 14. Maka 3 per 5 dikali 3 per 14. Hasilnya 3 dikali 3 dibagi 5 dikali 14. Sudah kalian hitung? Berapakah jawabannya? 9 per 70. Bentuk yang selanjutnya yaitu pecahan campuran dibagi dengan pecahan campuran. Jika 1 4 per 5 dibagi 3 2 per 3, bagaimana pengerjaannya dan berapa hasilnya? Bentuk yang pertama, angka yang paling depan, pecahan campuran yang paling depan ini tidak ada yang berubah, hanya bentuknya kita ubah menjadi pecahan biasa. Nilainya tetap sama, hanya bentuknya saja yang berubah, yaitu 1 dikali 5 ditambah 4 per 5 dibagi, di sini tandanya belum berubah, tetap dibagi. Maka jika tandanya tidak berubah, angka yang di belakangnya pun tidak berubah, hanya bentuknya saja yang kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 dikali 3 ditambah 2 dibagi 3. Hasilnya, pecahan campuran yang pertama yang di depan hasilnya 9 per 5 dibagi, ingat, jika tanda hitungnya tidak berubah, maka angka yang di belakangnya pun tidak berubah posisi antara pembilang dan penyebutnya. Yap, 11 ditambah 2. Maksudnya 9 ditambah 2 dibagi 3 menjadi 11 per 3. Jika seperti ini bentuknya, yaitu pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa. Bagaimana prosesnya? Kita tulis lagi bagian depannya, 9 per 5 tidak ada yang berubah. Mulai dari sini bentuknya sudah mulai berubah. Bentuk tanda hitungnya sudah berubah dari bagi menjadi kali. Jika tanda hitungnya sudah berubah, maka angka yang di belakangnya pun akan berubah posisinya menjadi 3 per 11. Berapa hasilnya? 9 dikali 3 dibagi 5 dikali 11 menjadi 27 per 55. 9 dikali 3 27 dibagi 5 dikali 11 55. Bentuk berikutnya itu pecahan biasa dibagi dengan pecahan des. Bentuk berikutnya yaitu pecahan biasa dibagi dengan pecahan desimal.
jika 1/4 dibagi 0,2. Di sini 1/4 merupakan pecahan biasa. 0,2 adalah pecahan desimal. Di sini terdapat dua bentuk pecahan yang berbeda. Bagaimana proses pengerjaannya? 1/4 dibagi, bentuknya tanda hitungnya masih dibagi, maka tidak ada perubahan nilai, tidak ada perubahan bentuk dari angka yang di belakangnya. Hanya kita ubah dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa untuk mempermudah dalam pengerjaannya. Jadi 1/4 dibagi 2/10. Pengerjaannya 1/4 dikali angka yang di depan ini tidak ada perubahan sama sekali, hanya tanda hitungnya sudah berubah dari bagi menjadi kali. Jika sudah berubah gini, maka angka yang di belakang ini berubah posisinya menjadi 10/2. Pengerjaannya yaitu 1 dikali 10 dibagi 4 dikali 2 menjadi 10/8. Atau kita sederhanakan menjadi 5/4. FPB dari 10 dan 8 adalah 2, maka 10 dibagi dengan 2 dan 8 pun dibagi dengan 2, menghasilkan 5/4. Bentuk berikutnya yaitu pecahan biasa dibagi dengan persen. Jika 3/5 dibagi 2%. Bagaimana proses pengerjaannya? Terdapat dua bentuk yang sangat berbeda. Yang satu pecahan biasa lalu dibagi dengan persen. Untuk mempermudah, sama seperti cara yang sebelumnya, kita harus mengubah kedua-duanya ini menjadi bentuk yang sama, yaitu bentuk pecahan biasa. 3/5 dibagi, tanda hitungnya belum berubah, maka ininya pun tidak akan berubah nilai. Kita ubah menjadi pecahan biasa, dari persen menjadi pecahan biasa. Dari sini mempermudah kita dalam pengerjaan. Pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa sekarang bentuknya. Caranya 3/5 tandanya tidak ada berubah, angkanya tidak berubah. Lalu ini tanda hitungnya sudah berubah dari bagi menjadi kali. Jika tanda hitung sudah berubah, maka angka yang di belakang ini posisinya akan bertukar dan akan merubah nilainya menjadi 100/2. Jika seperti ini pengerjaannya, 3 dikali 100 dibagi 5 dikali 2. 3 dikali 100 dibagi 5 dikali 2. Hasilnya 300 dibagi 10. Berapakah 300 dibagi 10? Ya, hasilnya 30. Jadi 3/5 dibagi 2% menghasilkan 30. Bentuk yang kedua yaitu mengenai perkalian 3 pecahan berturut-turut. Di sini caranya sama seperti cara-cara perkalian pecahan sebelumnya, sebelumnya kita hanya mempelajari 2 pecahan yang dikalikan. Dan sekarang kita akan mempelajari 3 pecahan yang dikalikan berturut-turut. Jika A per B dikali C per D dikali E per F, bagaimana proses pengerjaannya? Menjadi seperti ini. A dikali C dikali E dibagi B dikali D dikali F. Seluruh pembilang dikalikan dibagi dengan seluruh hasil kali penyebut. Yuk kita lihat contohnya. Jika 5/6 dikali 4/7 dikali 8/9, hasilnya 5 dikali 4 dikali 8 dibagi, penyebutnya 6 dikali 7 dikali 9. Coba kalian hitung. 5 dikali 4 dikali 8 menghasilkan 160. 5 dikali 4, 20 dikali 8, 160. 6 dikali 7 dikali 9, 378. Apakah bentuk ini bisa disederhanakan? Ya, tentu bisa. Berapakah hasil penyederhanaannya? 160 dibagi 2, 378 pun kita bagi 2. 2 angka dari mana? 2 merupakan FPB dari 160 dan 378.
Hasilnya 80 per 189. Yang ketiga, mengenai pembagian 3 pecahan berturut-turut. Jika A per B dibagi C per D dibagi E per F, di sini terdapat 3 pecahan biasa berturut-turut dibagi. Bagaimana caranya? Maka hasil pengerjaannya, cara pengerjaannya yaitu menjadi A dikali D dikali F dibagi B dikali C dikali E. Bentuknya A dikali D dikali F dibagi B dikali C dikali E. Contohnya, jika 5 per 6 dibagi 5 per 3 dibagi 8 per 9. Bagaimana proses pengerjaannya? Menjadi 5 dikali 3 dikali 9 dibagi 6 dikali 5 dikali 8. Jika lihat polanya, ini seperti pola menyilang. 5 dikali dengan yang bawah, 6 dikali dengan yang atas, seperti ini. Maka 5 dikali 3 dikali 9 menghasilkan 135 dibagi dengan 6 dikali 5 dikali 8, 240. Apakah ini bisa disederhanakan? Tentu bisa. Berapakah hasil sederhananya? Yaitu 160 dibagi 5 dibagi 240. Bagaimana contoh dari pembagian 3 pecahan berturut-turut? Mari kita lihat. Jika 5 per 6 dibagi 5 per 3 dibagi 8 per 9, di sini terdapat 3 pecahan berturut-turut dibagi. Maka caranya yaitu menjadi 5 dikali 3 dikali 9 dibagi 6 dikali 5 dikali 8. 5 dikali 3 dikali 9 dibagi 6 dikali 5 dikali 8. Berapa hasilnya? Menjadi 135 dibagi 240. Bentuk ini masih bisa kita sederhanakan. Kita cari FPB dari 135 dan 240, yaitu 5. Jadi 135 dibagi dengan 5 dibagi 240 dibagi 5. Berapakah hasil penyederhanaannya? Menjadi 27 per 48.